Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV dimanapun berada? Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program Bincang Parlemen. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas anggaran nih, agak-agak cukup panjang pasti ini kalau soal anggaran. Dan tentunya kalau soal anggaran itu yang kita panggil dari DPRD adalah di Komisi 2. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bontang, ada Bapak Haji Rustam. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, baik pemirsa, kalau kita berbicara tentang APBD 2023, seperti yang kita ketahui bahwa di APBD tahun ini tuh cukup besar. Namun kan kita tidak tahu ya, sebagai masyarakat awam kita tidak tahu sebenarnya dengan APBD sebesar kalau tidak salah ini 2,6 ya, 6 triliun rupiah itu kemana aja perginya. Nah, untuk membahas itu kita akan ngobrol panjang dengan Bapak Haji Rustam. Namun saya ingin bertanya terlebih dahulu, sebenarnya kok saya harus mengundang Komisi 2 ini, apakah memang porsinya di situ? Silakan Pak Haji. Iya, makasih Mbak Rahmah. Pak Arif, selamat sore Pak. Pak Arif ada dekan saya ya, di Unijaya ya. Audiens kita ada Pak Arif ya, Arif, dari Unijaya ini Pak. Iya, baik pemirsa PKTV dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi tanyakan kenapa sih mesti harus Komisi 2 yang membahas terkait masalah keuangan. Kebetulan daripada tupoksi kami di Komisi 2 memang membahas terkait masalah seluruh apapun terkait dengan pembiayaan dan pembelian pembiayaan untuk APBD itu masuk di Komisi 2. Namun di Komisi 2 sendiri, kalau tidak salah tuh saya ada sekitar 8 atau 9 mitra kalau saya tidak salah. Salah satunya adalah Bapenda, BPKAD ya. BPKAD kita tahu bersama bahwa adalah salah satu badan di samping dia mengurusi segala macam, dan juga sebagai bendahara keuangannya pemerintah ya. Dan di situ juga ada Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, dan salah satunya juga ada Dispopa, dan juga ada PTSP terkait masalah perizinan. Itu yang tupoksi kami di Komisi 2, Mbak. Oke, baik. Berarti memang ada sangkut pautnya dan memang yang membidangi itu. Oke, baik. Kalau membahas APBD 2023 ini, seperti apa alokasinya Pak Haji Rustam? Apakah untuk pembelanjaan modal dan sebagainya itu sampai saat ini sudah berjalan lancar? Iya, memang kalau kita berbicara terkait masalah APBD Kota Bontang, ini memang kita harus spesifik ya, karena ini berbicara masalah angka. Dan alhamdulillah dari proyeksi APBD kita awalnya hanya nembus sekitar 2,1-an ya, dan dalam perjalanannya sejalan juga bertambahnya pundi-pundi PAD dan banyaknya transfer masuk dari pusat dan bagi hasil provinsi. Akhirnya pemerintah Kota Bontang mampu menembus APBD tahun 2023 sebesar 2,5 triliun lebih, hampir 2,6 triliun. Tadi Mbak Rahma menyinggung, ini uang dikemanakan? Sesudah kita membahas semua proyeksi-proyeksi APBD yang ada dalam satu nomenklatur APBD ya, sejumlah 2,5 triliun ini, hampir 2 triliun ini, maka kita membuatkan pola, membagikan kepada seluruh perangkat daerah Kota Bontang. Di Kota Bontang ini kalau tidak salah saya itu ada sekitar 31 OPD dan perangkat daerah yang kita harus siapkan anggarannya untuk tahun berjalan. Nah, di samping kewajiban yang harus kami penuhi dulu sebelum memberikan kuota anggaran terhadap OPD yang lain, kita harus membuat skema terpenuhi, yaitu mandatory spending. Ada istilahnya mandatory spending. Mandatory spending ini salah satu diantaranya adalah pendidikan. Sudahkah kita memenuhi
angka pendidikan yang kita kasih kepala di dinas pendidikan, yaitu mandatory spendingnya tidak boleh di bawah 20%. Ya. Nah, dan alhamdulillah di Kota Bontang dalam kami mengemas APBD murni dan perubahan, kita menembus mencapai 23,26% untuk pendidikan, ya. Dan ini juga Mbak Rama, kami mohon dukungannya kepada semua dan juga nanti teman-teman dari alumni atau dari teman-teman dari pendidikan, contoh seperti kampus-kampus, bisa mendukung kami menyuarakan supaya pendidikan SMA ini dikembalikan lagi ke kami. Iya. Pembiayaannya. Saat ini karena masih di provinsi. Ya. Kami kuat. Kami kuat. Mampu ya. Kami mampu. Dengan kondisi keuangan kita lagi bagus sekarang ini, bisa nembus 2,6 miliar, kami itu mampu. Kenapa kami meminta kembali revisi Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2014 kalau nggak salah terkait masalah pemerintahan daerah itu. Iya. Kami merasa bahwa terjadi kecemburuan antara anak SD, SMP, dan SMA. Anak SD, SMP ini kami menyiapkan fasilitas dari sepatu, baju, celana, tas, topi, lengkap. Sementara SMA ini kami tidak bisa memberi karena wewenangnya diambil alih oleh provinsi. Ya, itu terkait masalah pendidikan. Yang kedua lagi, kami harus memenuhi mandatory spending adalah alokasi belanja untuk kesehatan. Ya, jadi kesehatan juga mandatory spendingnya itu 10%. Namun kami di Kota Bontang karena APBD kami cukup kemarin di APBD perubahan, kami mengalokasikan mencapai 17,40%. Ya, untuk kesehatan. Ya. Nah, kemarin waktu kita pertama barang pangsa di sini, saya menyampaikan juga bahwa rumah sakit daerah sekarang sudah juga bekerja sama dengan BPJS untuk pemasangan ring, itu sudah di-cover oleh BPJS gratis. Ya. Cuci darah gratis, pasang ring gratis. Nah, salah satu yang diambil adalah dari anggaran ini, anggaran 17% ini. Ya. Walaupun ini gratis, itu gratisnya adalah masyarakatnya. Tapi kami dengan RSUD tetap juga membayar. Kami membayar ke BPJS, BPJS membayar ke rumah sakit Kaltim. Ya, itu mekanismenya. Selanjutnya, kita juga memenuhi mandatory spending untuk APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Di sini adalah sebesar 0,5%. Dalam APBD perubahan 2023 kami mencapai 0,63%. Ada sedikit kenaikan satu digit ya. Ini karena bukan satu, dia hanya 0, karena memang teman-teman di APIP ini sedikit, makanya dia hanya muncul 0, saja. Tapi 0, ini lumayan juga, bisa sampai berapa puluh miliar. Tapi sebelum ke selanjutnya, APIP ini sendiri lebih ke apa sih? APIP ini pengawas. APIP ini salah satunya itu adalah APIP-nya kita apa sih namanya itu? Pengawas pemerintah, saya agak lupa ingat. Nanti saya mungkin akan ingat ya. Barang pengawas kita ini. Selanjutnya ada program pendidikan pelatihan ASN. Nah, ini juga kami memberi reward kepada seluruh aparatur pemerintah negara ASN yang memang mau mungkin ikut pendidikan yang tadinya S1 bisa S2 atau segala macam. Kita juga memberi ruang. Di dalam mandatory spending itu ada 0,16%. Namun kenyataannya juga kami memberikan 1,14%. Nah, ini Mbak Rama. Ada 4 nomenklatur mandatory spending yang harus kami penuhi dulu, baru sebelum ditaruh OPD lain, OPD lain. Terus kami juga sangat bersyukur ya bahwa di Kota Bontang ini dengan anggaran di tahun 2023 yang lumayan besar, hanya semua kebutuhan infrastruktur segala macam itu bisa terpenuhi. Ya, Bapak Ibu semua penonton TV bisa lihat sekarang ini sudah bulan 10 ya. Bulan 10 akhir kita lihat semua pembangunan sedang digenjot. Jalanan-jalanan sedang dibagusi, drainase, pengaspalan segala macam, jembatan sedang digalakan karena memang kita mengejar target 700 miliar itu harus habis di APBD perubahan tahun 2023 ini. Nah, itu mungkin Mbak Rahma. Oke, baik. Kalau tadi untuk mandatory spendingnya sudah terpenuhi dan akhirnya kan untuk OPD di sisa-sisanya. Bagaimana untuk pembelanjaan
modalnya dan pegawai sejauh ini? Iya, dari dalam postur APBD 2,5 hampir 2,6 triliun itu, Mbak, kurang lebih sekitar 40% lebih ya, itu adalah belanja pegawai. Ya. Ya, belanja pegawainya. Nah, selebihnya itu adalah belanja infrastruktur, belanja barang, belanja modal. Ya, Nah, 60% ya berarti ya? Ya, itu yang kita pakai untuk pembangunan infrastruktur. Nah, kalau yang belanja aparatur pemerintah daerah atau negara ASN ini itu sudah jelas ya. Ya. Kita mendapatkan dana DAU, dana alokasi umum. Ini adalah gaji pokok teman-teman dari pusat. Tapi terkait masalah tundaan kinerja itu yang kami siapkan. Tapi dia masuk dalam kesatuan dalam badan tubuh APBD. Oke, baik. Kalau saya berbicara tentang besarnya APBD 2023 yang cukup cukup besar itu tadi ya, Pak Haji Rustam. Berat juga nggak tanggung jawab pemerintah ini, terutama DPRD mengawal itu juga? Iya, kami selalu dalam pembahasan tim Banggar ya, sebelum Banggar kan kami di Komisi 2 ada namanya proyeksi. Sesudah proyeksi 6 bulan berjalan, kita ada lagi namanya prognosis. Prognosis lagi untuk 6 bulan berjalan, 6 bulan ke depannya. Nah, inilah yang kami kaji. Di 6 bulan pertama, di semester pertama itu kita melihat dalam perjalanannya ini OPD serapan anggarannya sudah berapa persen. Kalau misalnya capaiannya kurang lebih hanya 50%, maka dalam prognosis APBD perubahan kita akan menanyakan kembali. Seandainya meminta tambahan anggaran lagi, ya kami kan berasumsi yang ada sekarang saja tidak habis, apalagi minta tambahan. Nah, tapi kemarin karena memang APBD kita cukup besar dan semua OPD-OPD yang kami panggil itu pada pernyataannya kepada kami, baik di Komisi 2, baik di tim Banggar bersama dengan pimpinan, itu insya Allah akan terserap anggaran itu. Walaupun nantinya ada muncul silpa, kita berharap juga silpa itu adalah silpa positif ya. Jangan sampai silpa yang memang tidak terbelanjakan. Kalau silpa positif itu kan misalnya kita membangun overlay misalnya nilainya 5 miliar. Dalam di launching di OLV ada penawaran misalnya 4,5 miliar, maka 500 juta ini adalah silpa positif. Ya. Tapi misalnya ada anggaran 1 miliar, pembelian misalnya mobiler. Tapi karena tidak bisa dibelanjakan karena aturan regulasi, makanya adalah silpa yang kurang bagus. Kalau ada permasalahan aturan dan regulasi biasanya seperti apa? Iya, jadi biasanya. Ya memang dalam pembelanjaan, Mbak, di OPD ini memang harus hati-hati. Dan kita bersyukur di Kota Bontang, pemerintah dan kami selalu tertib administrasi. Bahkan semua penganggaran kita selalu lewat SIPD. Ya, selalu tahapannya lewat itu, lewat renja segala macam. Tidak ada kegiatan-kegiatan itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Ya, dari 31 OPD yang di sana, OPD-OPD yang akan melakukan kegiatan-kegiatan itu harus memang pertama dasarnya dari rembuk warga, musrembang ke kecamatan, kelurahan, kecamatan, baru naik ke kota, baru ke provinsi, baru ke pusat. Dan ini memang berjenjang. Tidak lagi tiba-tiba kegiatan muncul dengan sendirinya, dan terkhusus memang sudah ada dalam RPJMD, sudah ada dalam Renstra, sudah ada dalam Renja itu. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan tiba-tiba misalnya saya mau ini, nah itu tunggu dulu, harus waiting list dulu di tahun akan datangnya. Oke, berarti nggak bisa langsung nggak bisa meminta ya? Nggak bisa langsung meminta, kecuali ada sih yang bisa begitu, tapi memang butuh persetujuan berapa belah pihak. Itu memang mungkin dianggap urgen. Contoh misalnya terjadi musibah ya yang tidak ada dalam penganggaran kita, yang memang harus kita bantu, mau tidak mau kita harus minta persetujuan. Biasa kita pendampingan pendampingan baik dari teman-teman kejaksaan atau teman-teman dari kepolisian. Demi itu mendapatkan LO ya, supaya kita sama-sama dalam pembelanjaan APBD ini tidak ada teman-teman di belakangnya. Oh ya, saya ingat tadi yang tadi ada inspektorat. Jadi pengawas pemerintah adalah inspektorat. Nah, itulah yang akan mengawasi pemerintah dalam menjalankan atau membelanjakan. Itu masuk di mandatory spending ya. Baik, saya ingin membedah satu-satu nih di mandatory spending, kan ada pendidikan, kesehatan, APIP tadi yang inspektorat, dan juga pelaksanaan ASN ini pelatihan. Saya ke pendidikan dulu. Itu kan harus di atas 20% dan di Bontang mencapai 23%. Nah,
Kalau dari pengawasan dari DPRD sendiri, apa yang membuat akhirnya bisa mencapai 23%? Iya, jadi kan sudah ketahuan Mbak ya, sebenarnya dari 20% sudah kelihatan bahwa ini untuk belanja gaji-gaji guru, untuk perbaikan sekolahan, mungkin membangun sekolah yang baru, mungkin untuk perbaikan segala macamnya. Namun karena kemarin APBD kita cukup sehat, lebih mungkin ini sebenarnya ada nilai tambahnya. Dan saya kemarin memang berpikir bahwa saya pernah sidak salah satu sekolah. Saya ilustrasi, saya sangat sedih bahwa saya sudah sudah istilahnya keluar dari sekolah itu sudah hampir 30 tahunan. Ternyata sekolah-sekolah sebagian itu masih ada memakai kayak kursi-kursi yang kurang baik, meja kurang baik. Nah, di situ kemarin dalam kami berdiskusi dengan Dinas Pendidikan, saya meminta itu. Kita secara bertahap kita akan mengganti ya sarana prasarana ada dalam sekolah tersebut. Ya, paling tidak kita melihat ada sekolah-sekolah swasta andalan yang Kota Bontang. Contohnya ada Pidatra dari EPK. Di sana anak-anak, kenapa anak-anak yang berkecukupan lebih memilih ke sana, walaupun kita tahu itu sekolah swasta yang berbayar mahal. Ya, tapi bagi mungkin karyawan Pemkaltim, PT Badak ada nilai lebih, mungkin ada pengurangan segala macam. Tapi untuk masyarakat ini tidak ada. Tapi karena menganggap bahwa sekolah ini layak untuk anaknya demi kenyamanan, keamanan segala macam. Karena ternyata di sekolah-sekolah swasta itu seperti Pemkaltim, PT Badak itu luar biasa, ya sejuk. Ya, begitu saya tanya di sekolah-sekolah di luar ternyata ya, masih kipas angin apa. Makanya kemarin saya bilang kalau akan datang APBD kita semakin sehat, kenapa kita tidak coba juga? Betul. Tidak coba juga memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. Ya, untung nggak pakai batu kapur, Mbak. Masih batu kapur. Sudah panas, pakai batu kapur lagi. Dan sekarang Mbak Rahma bisa lihat, Pak Dekan bisa lihat seperti di SMP 1. Di SMP 1 itu karena kurang kelasnya berapa kelas, kemarin kita bangun. Kita bangun sekarang nggak salah ada lantai 3 atau berapa. Dan saya juga di sana memberikan juga pokir saya untuk kegiatan untuk upacara bendera, termasuk yang bendera itu dari saya. Nah, yang jelas kami di DPRD Kota Bontang 25 anggota DPRD dan kami tim Banggar, kami all out lah. All out itu terkait masalah pendidikan, kesehatan itu harga mati buat kami. Ya, harga mati. Jangan sampai mandatory spending ini tidak tercukupi. Akhirnya anak-anak kita itu tidak enjoy untuk bersekolah. Kemarin juga kan mendengar juga isu-isu segala macam terkait masalah kekerasan segala macam. Ini pun sudah kita bahas semuanya supaya juga Disdik memperlakukan tes psikologis mungkin 6 bulan sekali atau sekali. Kalau yang dilihat bahwa mentalnya lagi kurang stabil, mungkin dibawa tenaga ke pendidiknya itu mungkin dibawa ke TU saja dulu, habis itu baru menjadi pendidik kembali. Karena juga kita tahu guru juga manusia. Ya, betul. Ya kapan ini saja Pak Dekan ya bisa ada waktunya emosi, gitu ya, mungkin pas lagi moodnya kurang bagus, spontan itu muncul ya. Nah, kita lagi ke masalah anggarannya. Kalau anggarannya kalau dengan nilai 23% ini saya agak lupa Mbak Rama. Kayaknya dia menembus sampai 400 miliar deh. Saya agak lupa tapi lebih ke infrastruktur ya, yang membuat itu semakin tinggi ya? Enggak juga kayaknya. Infrastruktur saya lihat di Bontang membangun sekolah setiap tahunnya kayaknya tidak terlalu terlihat. Enggak ini juga, paling rehab aja sih saya juga. Cuma memang di tahun 2023 ini memang seperti SMP 1 dan ada beberapa sekolah lain itu memang kita lagi bangun. Oke. Saya mau membahas tentang bagaimana kecemburuan SD, SMP dan SMA tadi ya. SMA cemburu ya, SMA SMK ini ya. SMK ya. Ini bagaimana usaha dari pemerintah Kota Bontang dan juga DPRD sendiri untuk merebut kembali? Nah, alhamdulillah meminta ya. Alhamdulillah kemarin kebetulan saya nggak ikut Mbak Rahma. Pimpinan diundang oleh pimpinan Komisi 2 DPR RI untuk diskusi di sana. Kebetulan saya nggak ikut, maka saya diwakili teman-teman Komisi 2 dan saya menitipkan bahan kepada pimpinan untuk disampaikan di sana. Disampaikanlah itu terkait masalah bagaimana supaya SMK SMA ini bisa kembali ke kami, supaya kami bisa memberikan fasilitas
yang tidak diberikan oleh provinsi, ya Ya. kan? Dan memang kalau kita pikir juga sebenarnya secara logika, untuk apa juga sebenarnya diambil oleh provinsi, ya kan? Itu juga guru-guru juga orang Bontang segala macam, itu juga dia tidak ada UPTD-nya di sini, jadi memang agak aneh. Jadi, Tapi kalau kita lihat Pak Jurustam, apakah memang dengan diambil alih di provinsi SMA SMK ini jadi tidak diperhatikan Iya. dari pemerintah Bontang sendiri? ya itu sudah regulasi Mbak Rahma. Undang-Undang 23 tahun 2014 itu sudah mengatur bahwa wewenang kewajiban provinsi dan daerah sudah diatur. Yang kami kemarin titipkan ke Pak Pimpinan, ke DPR RI Komisi 2 itu, nggak tahu ada, yang saya ingat ada dua. Pertama adalah pendidikan supaya kembali ke daerah. Kedua adalah terkait masalah kebijakan 0 mil diambil alih oleh provinsi dan pusat. Oh, Nah itu iya. yang kemarin saya titik beratkan. Karena kita kecolongan dari PAD. Kalau masalah pendidikan, kita tidak bisa memberi apa-apa, tidak lebih kepada guru-gurunya, ya. Tidak bisa memberikan tunjangan pendapatan di luar gaji yang ada. Ya, mungkin juga kami tidak bisa memberi kegiatan lain lah, misalnya, termasuk kayak kami. Kami tidak bisa masuk memberikan aspirasi untuk sekolah-sekolah SMA itu, Mbak. Karena memang yang harus membiayai adalah provinsi. Ya. Iya. Berarti kalau seandainya ya SMA dan SMK itu masuk kembali ke Kota Bontang, nilai yang harus dialokasikan untuk pendidikan lebih besar. Iya. Dia sistemnya tetap 20%, cuman nilainya bertambah. Ya kan? Tetap 20%, karena itu mandatori spendingnya adalah 20%. Tetap juga, tapi nilainya bertambah. Iya. Cuma sekarang lucu juga, Mbak Rahma. Diambil alih provinsi, tapi dana bosnya atau ada berapa puluh miliar itu juga kami yang mensubsidi ke sana. Jadi kan agak saya melihat bahwa ini ada yang kurang mantap lah saya bilang ya, kalau dalam tata pengelolaan keuangan. Diambil alih tapi kita memberikan atau juga ke Bontang lagi. Kenapa kita ambil sekaligus saja? Betul. Nah, tapi terhadap dengan APBD enggak. Karena dulunya juga kan memang SMA itu SMK masuk ke kita sih. Ya, saya pikir ini sudah berapa tahun Iya, di ada provinsi? Iya, sudah. Sebelumnya kan Bontang aja. Bontang aja. Makanya dulu kita bagi sepatu, baju, topi, apa semacam rata. Begitu juga laptop. Laptop kita bagi semuanya tuh anak SMP, SMA. Sekarang kayaknya enggak khusus ke anak SMP saja. Oke, baik. Membahas tentang pendidikan, di sini sudah hadir juga ada dosen ya dari Universitas Unijaya ini. Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan ini untuk Pak Haji Rustam tentang pendidikan, terutama mungkin kampus-kampus universitas. Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 2 DPRD Ya, Pak. Bontang yang kita hormati. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan yang baik ini, kalau tadi sudah diuraikan hal yang bersangkut paut dengan APBD 2023, Iya. untuk bidang pendidikan tadi memang baru SD, SMP yang diserahkan kewenangannya ke Daerah. Oleh karena itu kami mendorong dan ikhtiar dari pemerintah kota maupun DPRD sudah diberdayakan. Hanya memang tadi payung hukumnya memang anggaran pendidikan itu masuk ke bukan kewenangan daerah. Sehingga itu menjadi wewenang pusat. Namun kalau tadi mendengar bahwa ada dana bos yang memang disupport untuk bantuan ke provinsi dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, payung hukumnya apa? Terus kemudian kalau itu kan untuk yang SD SMP untuk dana bos, sementara yang SMK tadi juga sudah ditanyakan oleh Mbak Rahma bahwa beban aspirasi itu tentunya sudah diikhtiarkan oleh daerah kepada pusat. Bagi kami di pendidikan tinggi sebetulnya hal yang sama. Nah, aspirasi itu tentunya kami titip ke Ketua Komisi 2 juga disuarakan ke sana karena beberapa saat beberapa kampus yang ada di Kota Bontang yang kita cintai ini juga menyuarakan seperti itu, dan ini tentu sudah kita aspirasikan melalui forum yang sesungguhnya. Hanya pada kesempatan yang baik ini tentunya kami titip di samping yang tadi aspirasi yang disampaikan oleh sekolah menengah maupun sekolah menengah kejuruan yang belum menjadi beban daerah bisa dialokasikan, karena yang penting kalau ada payung hukumnya tentu
beban anggaran di 2023 yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua Komisi 2 sebesar 20%, walaupun nilainya 20%, tapi kan nilainya akan yang bertambah pada saat kalau SMK-nya masuk. baik SMK, SMA maupun perguruan tinggi bisa dialokasikan ke daerah. Nah, yang menjadi harapan kami, tentunya kami titip aspirasi itu untuk dimasukkan, apakah itu di mana saja yang bisa dikategorikan berdasarkan akun-akun yang dikelola oleh daerah, sehingga harapan kami baik sekolah dasar, sekolah menang maupun perguruan tinggi paling tidak ada porsi yang memang dialokasikan oleh daerah kepada Kota Bontang yang kita cintai, karena hal itu memang payung hukumnya masih pusat, sehingga apa yang menjadi agenda perguruan tinggi tetap masih ditangani oleh pusat. Saya rasa harapan kami seperti itu, Pak Ketua. Oke, baik. Pak Rustam, seperti apa? Iya, itu saya sampaikan tadi. Memang kadang-kadang kebijakan itu, wewenang kita itu kadang-kadang Pak terbatasnya di situ. Ya, contohnya seperti kayak tadi. Seharusnya pendidikan SMA ini tetap menjadi ranah kami. Nggak tahu saya pemikiran teman-teman dari pusat dan provinsi mengambil alih, saya nggak tahu. Tapi saya tanyakan ke provinsi, itu pun sebenarnya bukan maunya dia, memang maunya pusat ya. Bahkan sebenarnya dia terbebani karena bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana penganggarannya, ya kan? Karena kami juga sering diskusi ke sana. Kalau Anda merasa itu tanggung jawab teman-teman di Dinas provinsi, ayo dong turun dong ke Bontang. Paling tidak ada UPT-nya di sini lah, yang bisa mengcover semuanya. Jangan nanti ada permasalahan baru lari ke kita semuanya. Karena saya lihat, kalau saya perhatikan Pak Arief, semua kebijakan-kebijakan diambil alih oleh provinsi dan pusat. Kalau terjadi apa-apa di daerah, pasti kami yang kena. Ya, contoh misalnya kayak kita lihat terminal juga salah satunya kan diambil alih juga Pak. Namanya terminal itu kan identik dengan segala macam lah Pak. Ya orang perkelahian lah, orang apalah, orang mabu lah, tapi itu dulu ya. Kalau sekarang kan sudah enggak. Nah, lagi-lagi kan karena kewenangan ini diambil oleh provinsi, jadi orang kami Pak di sana tidak ada. Tapi kalau terjadi apa-apa, ya kami yang pertama daerah. Yang ngurusin. Contoh juga, ya untungnya sekarang ini komitmen kita seluruh Indonesia sebagai anak bangsa, pengajar, pendidik dan semua pejabat, baik itu DPRD dan pemerintah, semua bersepakat ada namanya mandatory spending. Jadi kita sudah diatur oleh mandatory spending bahwa seberapapun APBD kita totalnya itu harus 20% untuk pendidikan. Itu yang kita bangga saja Pak. Coba tidak Pak, ini SMK, SMA dan fakultas ini akan teriak Pak. Ya kan? Tapi karena porsinya sudah dapat 20% mandatory spending, ya aman-aman saja. Nah, cuma kayak tadi terjadi kecemburuan. Di Bontang luar biasa Mbak Rama, Pak Arief. Jadi anak saya sendiri sekolah di YPK. Saya kaget, loh kok bisa dapat sepatu baju juga? Iya, ternyata kan swasta pun kami kasih ternyata di Bontang. Ini luar biasa. Nah, ya kan? ini dari DPRD aja nggak tahu kalau swasta ternyata dapat. Saking hebatnya saya bilang, saking hebatnya kita punya Diknas itu ya. Saking ini ya. Karena tidak pilih kasih, tidak hanya negeri gitu ya. Nah, swasta pun kita kasih. Dan bahkan sekarang Mbak Rahma, kami menginventaris sekarang ini. Ini ada berapa sekolah-sekolah mau collab, ya. Ini kami lagi dalam pengawasan, terutama teman-teman Komisi 1, karena memang kita Komisi 1. Ini tapi karena kami sebagai anggota DPRD, selaku perwakilan daripada seluruh masyarakat Kota Bontang, maka kami kadang-kadang tidak melihat lagi kami ini komisi apa, tapi kita hanya melihat, wah ini jangan sampai ada sekolah swasta yang tidak dapat siswa. Nah jadi kenapa di Kota Bontang kalau kita melihat di saat ada kelulusan dan penerimaan anak didik itu banyak Pak tidak dapat sekolah-sekolah. Memang kita sudah menghitung bahwa ada porsinya sekolah-sekolah teman-teman ada swasta. Nah di swasta nanti apa kendalanya? Misalnya dia nggak punya laptop, kita bisa sumbangkan laptop, ya. Kalau infrastruktur sepertinya belum bisa sepertinya Pak ya, karena dia berbentuk dengan undang-undang hibah ya, hibah kita. Dan hibah sekarang kan sangat kecil untuk kita di Kota Bontang. Nah terkait masalah kayak tadi kebijakan-kebijakan ini, ya kayak tadi Pak regulasinya memang undang-undang kalau tidak salah sama undang-undang 23 tahun 2014 terkait masalah pemerintahan daerah dan provinsi yang diambil alih oleh kebijakan kita memang mengamanahkan begitu Pak, bahwa SMK
memang diambil alih oleh provinsi, walaupun sekolah tersebut ada di lingkungan kita. Oke. Kalau ditanya payung hukum tadi sama Pak Arief seperti apa? Nah, Pak? itu sudah regulasi, Mbak. Regulasi mengaturkan undang-undang terkait undang-undang nomor 23 tahun 2014. Ya. Berarti daerah sendiri nggak bisa apa-apa kita. Itu ya, nggak bisa mempayungi itu ya. Seandainya hanya bukan undang-undang atau regulasi ini, Mbak, hanya perda, kita tuh bisa membentengi masuk di namanya kearifan lokal. Tapi kan ini memang sudah aturan dari pusatnya begitu, jadi kita nggak bisa. Ya, salah satunya tadi itu minta review ya, judicial review namanya kalau di undang-undang itu. Ya, karena saya orang ekonomi, jadi Pak Dekan kalau masalah hukum saya kurang paham. Ya. Oke, baik, selanjutnya Pak Jirustam, saya kembali ke mandatory spending untuk kesehatan. Seperti apa ini sudah mencapai 17% lebih dari porsinya 10%. Ya. Mbak Rama dan semua penonton PKT TV, Pak Dekan, Pak Arief, satu lagi kebanggaan kita hidup di Kota Bontang. Kota Bontang ini kita sangat bangga, kota kecil, jumlah penduduknya cuma unik, tidak pernah bertambah, berkurang. Ya, kita sejak terbentuk 24 tahun yang lalu, berdirinya DPRD. Kalau daerah lain selalu anggota DPRD-nya bertambah 5555. Kita tidak pernah bertambah, Pak. Tidak pernah bertambah kita. Penduduk kita kemarin sudah hampir 197.000. Tinggal tambah berapa? Bisa 200.000, bisa bertambah 5 kursi kita DPRD. Nyatanya malah turun. Ya, sekarang tinggal 179.000. DPT kita mungkin sekarang hanya sekitar 112.000 atau 120.000 pemilih kita nantinya. Terbagi 3 dapil. Nah, terkait tadi masalah kesehatan, kita bersyukur. Penduduk kita sekitar 100 ribuan lebih itu, Pak. Saya sudah nyatakan bahwa masyarakat Kota Bontang tidak boleh ada yang berobat bayar. Tidak ada, karena memang kita sudah mengcover, ada istilahnya di Dinas Kesehatan, cuma saya kurang paham juga istilahnya, bahwa Bontang ini sudah 97% tercover BPJS. Kalau saya nyatakan, kalau perlu sudah 100%. Kalau belum tercover BPJS, kita carikan di Basnas, kita carikan di PK gratis pokoknya. Pokoknya nggak boleh bayar. Nah, itu memang yang sudah dibayar oleh pemerintah ke BPJS. Tapi bagi Bapak Ibu semuanya yang merasa memiliki BPJS kalau pribadi itu BPJS apa istilahnya tuh? Mandiri ya. Mandiri ya. Saya berpesan juga supaya ini dijaga pembayarannya. Karena di saat tidak diminta-minta, begitu ada keluarga yang sakit, begitu kita berobat, dia kan tertolak. Tertolak nggak akan dijamin karena masih ada tunggakan. Ya, begitu. Tapi kalau yang BPJS untuk pemerintah, semua dijamin, termasuk melahirkan. Dan saya sampaikan tadi, saking hebatnya Kota Bontang itu, kita sudah punya alat untuk memasang ring. Biasanya orang itu ke Surabaya, ke Jakarta bisa habis sampai 150 juta untuk masang ring, operasi gitu ya. Harus mobilisasi keluarga segala macam, berhotel, akhirnya mahal. Di Bontang tinggal ke tinggal ke RSUD, masuk, kalau tidak dia bermasalah jantungnya, masuk 5 menit selesai. Luar biasa, gratis ya. Kalaupun misalnya ada dibayar, itu memang obat-obat yang tidak tanggung oleh BPJS. Dan biasanya obat-obat yang memang obat-obat paten yang tidak ditanggung oleh BPJS, Mbak. Jadi Bontang luar biasa lah. Di Bontang saya lihat tempat cuci darah kita. Saya juga lupa apa nama tempat cuci darah itu. Luar biasa juga. Ya, Mbak Ramu udah pernah lihat kali ya. Saat kita launching bersama pemimpin dulu masih Bu Nani ini, saya juga ikut sana. Luar biasa lah. Dengan tidak takut kita lah. Dengan dengan suasana yang sejuk ya. Dengan tempat dibuat nyaman lah. Udah enak lah. Dan sekarang kita ada pembelian di APBD perubahan ini kurang lebih 30 miliar MRI namanya, Pak. Saya nggak tahu fungsinya apa MRI ini. Kita udah belikan juga, dan mungkin kalau pemirsa PKT TV sekarang ke RSUD, mohon maaf mungkin sedikit kurang nyaman di sana karena lagi ada pembangunan untuk alat MRI ini. Yang biasa di situ ada poli jantung, ada poli saraf, sekarang dinaikkan ke gedung yang baru. Dan memang konsepnya nantinya di bawah itu, Mbak, di gedung yang bagian poli ya, lama itu memang murni untuk pasien, pasien. Dan luar biasa lah. Di tahun ini juga rumah sakit kita itu akan berwajah cantik. Kita sudah kasih dia partisi, insya Allah
paling 1 bulan ke depan sudah kelihatan wajahnya itu. Itu gedung yang lama. Gedung yang baru insya Allah di APBD 2004 kita juga akan percantik. Untuk gedung barunya, Iya. untuk di bagian baru itu apa yang digunakan? Ya, di bagian baru sekarang ini saya lihat di lantai 3 atau lantai berapa ya? Lantai 3 kalau nggak salah itu udah banyak poli di situ, Mbak. Udah poli-poli yang di bawah dan poli-poli tambahan. Oh, sudah naik semua ya? Naik semua ke sana. Cuma kemarin masih ada kendala sedikit karena nggak tahu, saya bingung kemarin DED-nya tempat tidur pasien itu belum bisa masuk di lift. Tapi nanti kita akan carikan solusi supaya ada lift pasien khusus juga bisa masuk ke poli tersebut. Oke, baik. Kalau untuk APIP ini dan pelatihan AS ini mungkin nggak usah kita bahas ya, nggak karena usah. ini tidak untuk masyarakat umum ya. Baik, kita lanjut ke 40% dan 60% yang dibagi untuk OPD. APD OPD. pegawai dan modal ini ya. Seperti apa sejauh ini, Pak Ya. Rustam? Kalau gaji pegawai itu kan kita sudah tidak bisa ganggu, sudah jelas ada hitung-hitungannya. Yeah. Dan sekarang juga kita di pemerintah Kota Bontang bersama kami DPRD bersepakat bahwa teman-teman sekarang tenaga kerja kontrak ini secara perlahan kami akan angkat menjadi P3K. Sekarang ini kan setiap tahun nggak salah ada berapa kali kita ada penerimaan dari honorer itu untuk mendaftar menjadi P3K. Yeah. Ini sudah berjalan sekarang. Dan 40% tersebut untuk mengcover memang hak-hak daripada teman-teman di ASN. Selanjutnya inilah yang kami bagi-bagi ke 31 OPD ya. 31 OPD termasuk camat lurah udah masuk di situ, Mbak. Yeah. Ya, tapi memang paling banyak saya lihat di situ belanjanya paling besar pertama adalah di PU. Kedua kayaknya ada di RSUD pendidikan, ketiga ada di Perkim. Nah, inilah sekarang yang kita harus prioritaskan untuk infrastruktur. Kita juga untuk infrastruktur pembelanjaannya memang kita sekarang lagi konsen untuk penanggulangan banjir. Bagi pemirsa yang tadinya ke Sungai Guntung melihat bantaran sungai itu masih berhamburan, sekarang bisa lihat ke Guntung sana bantaran sungai sudah mulai rapi. Yeah. Juga saya lihat kerjasama juga dari teman-teman dari Pak Dandim lewat program TMMD-nya juga ternyata berhasil di sana. Dan mudah-mudahan penanggulangan banjir ada di Guntung ini sudah bisa kita kurangi lah untuk kalau terjadi banjir di sana. Ini pun anggarannya memang sudah siapkan. Dan alhamdulillah juga Mbak, anggaran Kota Bontang yang 2,5 hampir 2,6 triliun, kadang-kadang juga saya jengkel, Mbak. Kan di sini kan ada namanya bantuan provinsi atau segala macam. Betul. Kita kecil sekali bantuan dari BenQ dari provinsi. Kadang-kadang kita hanya dapat 10 miliar, 15 miliar, atau 50 miliar. Sementara kita tahu bersama bahwa APBD provinsi tembus di perubahannya hampir 20 triliun. Nah, karena makanya saya bilang sama teman-teman di teman-teman khususnya di Perkim, di PU, ayo buat proposalnya, buat proposal jangka panjangnya provinsi. Kalau perlu akan mendorong saya ke depan, Mbak. Mendorong ke depan. Ini pernyataan saya pribadi. Untuk mencegah banjir, saya mendorong ke depan wali kota ke depan, karena untuk Pak Basri sudah tidak bisa lagi multi-yes karena masa jabatan beliau tinggal 1 tahun, termasuk kami tinggal berhitung hari saja, Pak ya, berhitung bulan saja. Maka saya berharap siapapun wali kota depan itu bisa berkomitmen bahwa pembangunan penanggulangan banjir dan pariwisata itu dimulti-yes-kan. Saya yakin dimulti-yes-kan itu sungai-sungai, hanya tidak ada lagi pemerintah atau OPD ini bisa menghindar. Nah, karena memang sudah teranggarkan. Ya, misalnya kita multi-yes kan 3 tahun. Ya, 3 tahun dibuat aja skimnya. Pembayaran mungkin 6 kali. Multi-yes 3 tahun, skim pembayaran 6 kali. Di murni perubahan. Nah, sampai dengan mau habis masa jabatan wali kota. Karena multi-yes itu regulasinya adalah tidak boleh melampaui dari masa jabatan wali kota. Multi-yes. Saya yakin kalau multi-yes untuk bantaran sungai itu selesai sungai. Tapi kalau tidak sistem multi-yes, ya kayak tadi, bikin secara spot di sini 5 miliar, pindah ke sana 10 miliar, pindah ke sana, ini enggak kelihatan. Tapi Pak Haji Rustam tadi membahas bahwa tidak bakal ada yang menolak, gitu ya, menghindar. Maksudnya seperti apa sejauh ini? Kayak tadi, Mbak, memang masalah banjir ini menjadi suatu apa ya? Kalau saya membicarakan sendiri bahwa saya harus berjuang habis-habisan
demi untuk masyarakat Kota Bontang. Apalagi ini saya pasca purna ceritanya saya ini. Ya. Beda kalau memang Tuhan menghendaki saya terpilih lagi, itu lain cerita. Maka saya di anggaran murni dan perubahan kemarin betul-betul, dan anggaran 2024 saya betul-betul menyampaikan kepada tim TAPD bahwa banjir berapa anggarannya? Banjir paling tidak harus mendekati 10 miliar dari APBD kita, dari belanja modal kita. Ya, itu harus bisa nembus di angka situ. Dan alhamdulillah di APBD tahun 2023 kita nembus kita 100 miliar yang untuk banjir. Kita ada, kalau saya hitung-hitung 100 miliar untuk penanggulangan banjir itu masuk kita. Baik untuk sungainya. Jadi penanggulangan banjir itu bukan hanya karena turap sungai Mbak Rahma, tapi termasuk drainasenya, itu satu kesatuan. Drainase yang menghubungkan semua air ini sampai ke sungainya, itu memang suatu kesatuan yang dikatakan untuk penanggulangan banjir. Kadang-kadang juga masyarakat melihat, loh buktinya sungai itu hanya berapa yang dikerjakan, yang diturap. Dia nggak begitu sistemnya kita. Sistemnya kita di mana ada drainase, di mana ada jalanan, memang ketemunya air di sungai itu adalah sebagai bentuk untuk anggaran penanggulangan banjir. Karena salah satunya banjir itu kan pasti dari masyarakat ini atau dari ini yang kecil dulu drainase dari atas ke bawah, karena air juga pintar Pak, nggak mau dari atas, nggak mau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ya, tapi saya melihat memang 2 tahun terakhir ini tren kita bagus, ya, tren kita bagus untuk Kota Bontang, sejalan sama PBD kita bagus. Akhirnya OPD yang sudah kita kasih anggaran itu juga bisa bekerja secara maksimal dengan anggaran yang cukup besar lah kalau saya lihat. Bayangkan kalau 2,5 triliun itu kita bagi itu di luar mandatory spending, itu luar biasa anggarannya. Kayak di PU nggak salah kemarin itu nembus kurang lebih 600 miliar kalau nggak salah saya. Kalau saya nggak salah sih, karena saya lupa buat catatannya itu. Di anggaran murni dan perubahan kalau nggak salah dia ada 600 miliar. Baik belanja modal, belanja pegawai, sudah ada masuk di situ semuanya. Masuk segitu, 600 miliar itu lebihnya Mbak, kalau saya tidak salah. Di PU sendiri ya? Di PU sendiri. Oke, baik. Kalau kita melihat di saat ini dengan penanggulangan banjir, apakah anggaran itu masih diperlukan lagi? Oh ya, jadi konsep sebenarnya, jadi gini, saya itu suka ke Samarinda. Melihat pemerintah Samarinda sangat luar biasa. Kepemimpinan wali kota sekarang. Luar biasa. Bantaran sungai segala macam tuh cantik semuanya. Nah, jadi kita membuat bantaran sungai jadi cantik, membuang anggaran yang sangat besar, harus dipikirkan ada dampaknya. Bukan hanya kita membuang anggaran tersebut hanya untuk membagusi supaya tidak banjir. Yang salah satunya kan tadi dibuatlah desain detail DED ya, desain engineer apa namanya itu, untuk apa namanya, untuk desainnya, supaya begitu sungainya diturap, ada kita tunggu, misalnya dia dibuat taman di situ, ada jogging track di situ, ada tempat olahraga fitness yang outdoor di situ. Jadi kelihatan daripada kita hanya turap, kayaknya nggak ada seninya deh. Tapi kalau sungai sepanjang Bontang 13 km ini kita ada spot kayak di Kanaan itu, kita buat spot sana dibagusin, bisa untuk mancing-mancing aja. Yang penting ada buayanya, Mbak. Kalau buaya daratnya banyak sih. Ya, nah itu dibuat spot. Kayak di belakang saya di dekat Masjid Al Mustaqim itu juga dibuat spot-spot bantaran sungainya, karena regulasi sekarang mengatur kalau dulu itu kan 11 meter dari bantaran sungai itu adalah bantaran sungai. Terus habis itu dibijak pemerintah 6 meter. Kalau sekarang tinggal berapa meter? 3 meter kalau sekarang ini. Dipotong-potong lagi ya. oleh masyarakat. Yang benar tuh mungkin yang bagusnya idealnya itu sebenarnya 6 meter bantaran sungai itu sebenarnya itu menjadi RTH. Oke, berarti mau akan dianggarkan untuk jogging track, untuk taman gitu-gitu untuk selanjutnya ini? Salah satunya di situ. Jadi kita bukan hanya menghabiskan anggaran hanya untuk menurapnya, tapi ada keindahan yang kita bisa ambil dari situ. Ya, karena kalau sejauh ini untuk penurapan apakah sudah selesai untuk bisa lanjut ke yang lain? Ya, sekarang ini baru kalau kita lihat, kalau kita telusuri mulai dari Bontang Kuala ke atas kan kita, apalagi di tahun 2023 ini kita udah beli lagi mobil amfibi 1 yang memang untuk selalu mengambil lumpur-lumpur. Nah, ini juga kan sebenarnya keliru juga, Mbak. Kalau ini kita lakukan hanya tidak berbicara jangka panjang. Ini hanya sementara lah. Karena begitu, ya tantangan di Kota Bontang sekarang itu masalah banjir, bukan lagi banjir banjir kiriman, tapi adalah banjir rob, Pak Dekan sekarang yang tantangan kami. Di musim-musim seperti sekarang ini di Bontang Kuala itu
Bontang Kuala, Tanjung Laut, Berbas Pantai, itu rumahnya orang sudah naik, sudah naik air asinnya. Jalan Bontang Kuala sebagai daerah wisata kearifan lokal, jalan masuk itu udah di waktu tertentu udah tenggelam. Kalau banjir rob Nah, itu baru banjir rob, belum bertemu nanti dia tabrakan antara hujan air kiriman dari hulu ke hilir ini yang ini. Jadi tugas kita berat sekarang ke depan. Jadi juga di 2023 anggaran kita yang cukup besar ini kita juga sudah men-save-kan di situ anggaran perencanaan untuk kita membuat polder. Ya, jadi polder. Jadi di sekitaran Bontang Kuala, daerah mangrove itu nanti ada yang mungkin kita akan bebaskan di situ untuk kita buatkan polder. Jadi polder ini fungsinya jadi polder ini fungsinya sangat bagus. Misalkan air lagi pasang, air itu kita bawa semua ke situ. Ke bawah situ. Begitu dia turun, tinggal kita buka foldernya, dia akan terus turun. Nah, terjadi banjir kiriman, ini juga kita bisa kirim ke situ dengan memakai pompa. Selesai kita buang lagi ke laut. Dan mudah-mudahan ke depan, saya berharap ke depan memang siapapun ada di pemerintahan, siapapun ada di parlemen, kita semuanya visioner lah. Visioner memikirkan bagaimana Bontang ke depan. Pasca migas. Oh iya, saya tambahkan lagi. APBD kita nembus gini, ini bukan dari seperti yang kita bahas masa PAD kemarin. Bukan kehebatan kami bersama dengan pemerintah penghasil pemungut pajak. Ini adalah bagi hasil DBH dan bagi hasil minyak dan gas dan bagi hasil lainnya yang kita terima dari pusat. Yang nembus 1 triliun, 1,5 triliun. Ini yang sekarang kita besar. Nah, kedepannya pasca migas, apa yang kita lakukan? Ini di sini lah. Maka saya bilang kalau sudah sampai di sini, Mbak Rahma, saya nggak selesai dibaca. Saya kalau berbicara masalah Bontang ke depan, itu konsep saya udah kemana-mana. Karena Pak Arif ada kan misi saya sebagai putra daerah yang memang lahir di Bontang, saya tidak mau meninggalkan anak cucu kita semuanya dengan peninggalan dari masa kerja kami, kayak saya sudah mau hampir 10 tahun di DPRD, jangan sampai ke depannya cucu kita bilang, ini bapak saya kemarin jadi pejabat 10 di Bontang, apa yang dia lakukan? Kok kami pasca migas, tidak ada kementerian fiskal, tidak ada kementerian pendapatan kita. Akhirnya Bontang ini menjadi kota mati, kota sepi. Tapi alhamdulillah sejalan dengan waktu, kayak saya di Komisi 2 di samping membidangi keuangan, saya juga membidangi terkait masalah investasi, perizinan dari PTSP. Alhamdulillah berapa investor masuk ke Bontang seperti adanya sekarang City Mall. City Mall sendiri ini luar biasa, memberi dampak perekonomian yang luar biasa kepada masyarakat Kota Bontang. Walaupun juga ada menjadi kompetitor daripada teman-teman lainnya. Contoh sepertinya Ramayana menjadi pesaing-pesaing, tapi menjadi pemacunya untuk membenahi diri. Contohnya saja, belum jadi City Mall, Ramayana sudah ngecat. Sekarang saya lihat pagar sudah dirobohkan semua. Saya mau diapain? Jadi ada pembenahan di sini. Nah, begitu juga seperti itu kemarin saya bahas, kita memberikan peluang masuknya Alfamart, Indomart, ini pun memberi contoh kepada masyarakat kita bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat modern. Bukan lagi kita berbelanja, kita menghadapi dengan kasir yang pakai masih bedal otol ya, masih belum sikat gigi, masih pakai sarung kan. Nah, sekarang kita harus bersaing dengan kota yang sudah maju. Nah, contoh juga sekarang, jadi City Mall. Ada lagi keinginan untuk membuat hotel. Saya ketua PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran. Kalau dulu pada kan, saya tuh pasang badan, nggak boleh masuk besar hotel di Bontang. Kenapa? Macet hotel Rauda saya bilang sama hotel lain. Tapi karena saya melihat bahwa kota ini butuh butuh tempat kata ini masuk pasca migas dengan keegoisan saya karena saya punya jabatan tidak saya mengizinkan. Saya nggak mau anak cucu saya tuh menuntut bahwa ini kesalahan pemimpin masa lalu. Kenapa tidak menyiapkan memang infrastruktur yang harus sejalan dengan pasca migas menuju kota wisata. Nah, kalau sekarang misalnya orang sudah capek-capek dari Samarinda ke Balikpapan, dari Balikpapan Samarinda Kukar, main ke Bontang. Sampai di Bontang, ketemulah mungkin hotel yang belum bertaraf bintang yang layak ya. Bintang, walaupun kita tahu masih ada hotel-hotel segala macam. Kalau teman-teman marah nggak apa-apa karena saya ketuanya, Mbak. Ya. Pergi misalnya berwisata ke Beras Basah. Nah,
sudah tidak nyaman mungkin di tempat dia menginap, tidak nyaman lagi di tempat spot wisatanya. Betul. Nah, ini sekarang harus kita benahi. Dan sekarang alhamdulillah City Mall sudah jadi. Ya sudah jadi. Dengan dari City Mall sekarang saya lihat kalau dulu kita di Bontang tidak ada namanya kita weekend di Bontang, Pak. Sekarang di Rauda, Hotel Sintok, Hotel Equator dan Ramai hotel sudah apa ya? rame. Jumat Sabtu Minggu udah mobil lah, mobil R. Saya kalau lewat ada mobil R udah senang aja. Artinya ini mobil dari Luar kota. luar apa dari Sangatta, Bungalong segala macam. Nah, ini kan multi efeknya ada. Investasi yang dibangun oleh investor itu ada. Bukan yang menjadi pesaing tapi menjadi penyemangat. Dia mau bikin hotel, sudah bikin kalian sana. Bikin. Yang penting kita bersepakat dengan PHRI, Anda menjual kamar sesuai dengan bintangnya. Betul. Kalau Anda bintang 3, Anda menjual 1 juta, jangan dijual 300.000. Yang kami hotel melati di luar jual 300.000. Ini namanya pesaing yang tidak sehat. Tapi kalau dia misalnya membangun hotel bintang, kalau ada bintang 10, bikinlah. Tapi dia memang ada kelas-kelas, ada rate-nya yang memang bukan menjadi pesaing kami, silakan. Kan masih banyak juga yang memang sampai dengan harga yang ini. Inilah yang kami saya lakukan. Nah, berbicara masalah pasca migas tadi, kayak tadi dengan APBD tren kita, bahkan ini saya sampaikan kepada pemirsa SCTV, Pak Dekan dan Mbak Rahma semuanya. Sekarang saya melihat ini di postur APBD tahun 2024, ini sekarang lagi kami bahas di Banggar, nembus notanya 2,1 triliun. Tapi ternyata ini mau kami bahas lagi, ada kenaikan pendapatan transfer dari pusat dan pendapatan lain nembus 504 miliar. Nah, ini sekarang mau kami lagi bagi-bagi kepada yang mana yang kira-kira memang yang pantas untuk kita berikan OPD-OPD yang memang seyogyanya kita kasih anggaran lebih. Nah, jadi saya proyeksi APBD kita tahun 2024 itu nembus 3 triliun Pak Dekan. Ini luar biasa, naik. Nah, jadi apa? Ayo. Kalau kita lihat sekarang ini UMKM kita pasca Covid ini sudah naik semuanya, geliat sudah mulai naik semuanya. Tinggal semangat daripada pelaku UMKM untuk memulai usahanya lagi. Karena kita sudah belajar 3 tahun di Covid, kita sudah bisa mempeta-petakan yang mana harus secara secara konvensional, secara online atau secara apa. Ini kan teknologi sudah ini sekarang. Yang jelas Bontang, saya berharap ke depannya kemandirian fiskal bisa menembus sampai 300 miliar untuk PAD, itu cukup keren supaya besok-besok begitu ada penurunan DBH kita sudah bisa hidup mandiri dari situ. Karena kalau tidak, saya pernah menyampaikan kepada teman-teman, tapi lagi-lagi pemirsa ini menurut saya sendiri bahwa kalau kita tidak jaga Bontang dari PAD, kita tidak jaga dari kemandirian fiskal kita tidak jaga DBH yang kita dapat, mau kita apakan uang ini, tidak menyentuh kepada banjir, tidak menyentuh kepada UMKM, tidak menyentuh kepada pasca migas untuk pariwisata, kita akan gigit jari. Saya hitung. Belanja pegawai tadi Mbak Rahma nembus kurang lebih sampai kurang lebih 8 atau 900 miliar. Belanja pegawai itu, belanja pegawai kita dari total APBD kita. Nah, kalau PT Badak ini DBH-nya berkurang, kita ini kan Bontang ini berdiri adalah hasil daripada pemekaran dari Kutai Kartanegara, Bontang dan Kutim. Saya udah sama teman-teman, kalau kita tidak jaga ini, maka saya bilang, Mbak, saya kan di Bontang itu mengilustrasikan di saya adalah the hunter of PAD. Saya ini adalah pemburu PAD. Biar saja masyarakat di sana membenci saya untuk sekarang ini, memang kebijakan itu di saat kita akan bentuk, akan kita laksanakan, itu berdampaknya tidak banyak, tapi akan dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Itu yang saya selalu tanamkan kepada diri saya. Saya bilang, biar saja orang marah kepada saya. Yang penting begitu kita Bontang ini tidak bisa membeli sendiri, kita sudah punya tempat-tempat atau ada yang kita bisa spare untuk bisa mendapatkan PAD. Keren kalau itu bisanya nyambungnya marina itu kita timbun, kita apa segala macam. Wah, keren lah. Orang bisa datang ke pariwisata ke Bontang, Mbak Rahma. Baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan obrolan kita, Pak Haji Rustam. Tapi sesaat lagi saya ingin jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Haji Rustam. Namun sesaat lagi tetaplah di Bincang Parlemen. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Haji Rustam.
tentang alokasi APBD 2023 dan kita akan membahas lebih lanjut tentang Raperda mungkin ya. Karena salah satu juga yang dibahas di Komisi 2. Sejauh ini dengan semua kegiatan pemerintah Kota Bontang, apa saja Raperda yang sudah dicanangkan dan juga sudah dibahas? Iya, baik Mbak. Tadi kita sudah berbicara terkait nomenklatur APBD 2023. Selanjutnya adalah regulasinya ya. Kita setiap kali pembahasan APBD, memang APBD kan salah satunya adalah Raperda, ada Perda. Ya, dia berbentuk Raperda dulu, sesudah dibahas paripurna kemudian menjadi Perda. Selain selain Raperda dan Perda APBD, kami juga di lintas komisi sesuai dengan tupoksinya. Kalau saya Komisi 2 membidangi masalah keuangan, perizinan, pariwisata, UMKM segala macam, maka secara otomatis Raperda yang masuk ke saya adalah Raperda terkait dengan mitra saya itu. Yang saya sampaikan pertemuan pertama kami di sini terkait masalah yang kita bahas adalah untuk menggenjot PAD, memberi semangat nutrisi, penyemangat kepada teman-teman 13 OPD pemungut pajak dan distribusi, maka kita buatkan dia Raperda. Raperda adalah Omnibus Law, salah satu perda yang besar, itu kita jadikan satu, namanya Raperda Pajak dan Distribusi Daerah. Nah, di pajak inilah sekarang kami sudah bahas bersama dan lumayan banyak Mbak pasal-pasalnya, karena semua yang berbentuk namanya uang, baik Rp1 itu masuk ke dalam nomenklatur isi kajian daripada Raperda tersebut. Dan Alhamdulillah Komisi 2 berhasil membahas, karena semangat kita ini adalah mandatori. Ini adalah perintah daripada pusat bahwa di bulan Januari, 15 Januari, Perda ini harus berlaku di seluruh Indonesia. Semangat pertamanya yang saya sampaikan tadi, di tahun 2023 ada loss PAD yang kita tidak bisa tarik, seperti yang kita bahas kemarin adalah penerangan jalan di perusahaan, terus adanya juga pajak, kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya pajak gedung dan apakah namanya saya juga agak lupa itu ya. Itu kan kemarin tidak bisa kita tagih, tidak bisa, karena menunggu daripada Raperda Pajak Distribusi. Dan insya Allah pajak ini sudah masuk ke provinsi dan selanjutnya tinggal menunggu rekom dari kementerian. Kalau tidak salah Raperda ini karena Raperda yang besar, Raperda ada berapa Raperda dijadikan satu, maka kita menunggu. Saya juga nggak tahu apakah itu PP-nya atau apanya. Salah satu adalah di situ dari Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sama Kementerian, saya agak lupa juga Mbak. Yang jelas Raperda ini sudah siap menunggu hasil dari pusat, habis itu turun ke daerah dan ini akan mulai berlaku. Itu salah satu perda. Ada juga perda-perda lain terkait masalah reward investasi. Jadi ke Bontang nanti siapapun investor masuk Kota Bontang, kita akan memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, itulah reward yang kita berikan kepada para investor yang mau menginvestasikan asetnya di Kota Bontang. Namun kami juga di Komisi 2 terkait masalah Raperda ini penuh dinamika yang luar biasa, karena saya selaku Komisi 2 saya tidak mau keceplosan dengan investasi yang sudah kita lakukan, tapi berimbas kami juga yang repot. Contohnya mungkin salah satu ya jalanan ke Bontang Lestari, mau tidak mau kami harus menghabiskan uang sampai 50-60 miliar untuk membagusi itu jalan kami, imbas daripada adanya investasi yang ada di Bontang Lestari. Dan ini tidak bisa kita salahkan investornya. Ini adalah memang kawasan Bontang Lestari kita sudah sepakati dalam RT RW menjadi kawasan industri. Ya mau tidak mau ya apapun yang kayak tadi truk-truk lewat rusak, ya kita lah yang punya tugas untuk membaikin. Nah, di sini saya ambil contohnya. Contoh City Mall juga kita ambil contoh. Begitu kita loss, kita tidak masuk kearifan lokal di salah satu Raperda itu Pak Dekan, Pak Arif. Karena kita tidak masuk kearifan lokal, hanya kita nonton. Ya, kita di Bontang kita punya AUJ. AUJ ini adalah Perumda, perusahaan daerah. Yang seyogyanya begitu ada investasi yang masuk, begitu ada kemitraan bisa masuk, dia sudah andil di situ. Ya, saya tadi harus ada kearifan lokal kita. Contoh misalnya, siapapun yang berpisah Kota Bontang, paling tidak semua anak-anak perusahaan yang kita punya, Perumda yang kita punya, itu punya bagian.
ya, punya jatah di sana. Misalnya kayak di City Mall. City Mall kita lihat seyogyanya di situ yang bisa mendapatkan parkirnya adalah kita. Ternyata malah orang Jakarta yang masuk mengambil parkirnya. Nah ini kan salah satu karena dalam perda tersebut tidak dibentengi oleh klausal atau pasal-pasal terkait masalah kearifan lokal, kita lolos di situ. Makanya ke depan saya tidak mau lagi kecolongan masalah itu. Kalau kalian misalnya ada investor mau bangun di Bontang Lestari, mau bikin apa, kita tanya dulu, ya kan? Mau bangun apa? Jangka panjangnya apa? Terus tenaga kerjanya sudah cocok ya dengan perda kita 70-30 atau 60-40. Jangan dibalik, lebih besar dia ketimbang kita. Ya kita sering saya bahasakan jangan sampai kita tikus mati di lumbung padi kan. Ya, ini sudah kita di Bontang sini. Kita punya perusahaan besar tapi tenaga kerja kita banyak yang menganggur. Oh ya, di kesempatan ini saya sampaikan juga mumpung ini kesempatan yang baik di PKT di koperasi lagi ada job fair ya. Ada job fair, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bontang, adik-adikku semuanya. Di sana kalau nggak salah ada ratusan loker ya yang lagi dibutuhkan oleh beberapa perusahaan yang luar biasa nih ya, pemerkasanya adalah Dinas Tenaga Kerja. Dan saya membaca berita pada hari ini bahwa beliau menginstruksikan jangan lagi ada namanya pengalaman kerja. Nah ini juga saya garis bawahi. Kalau perusahaan-perusahaan datang Kota Bontang, ada investasi masuk, juga selalu berpatokan punya pengalaman. Bagaimana anak yang baru lulus SMA, bagaimana anak-anak baru lulus kuliah. Masa dia mau nyolong mau cari kompetensi yang segala macam bermasalah. Nggak benar juga kan? Saya setuju. Lewat job fair ini ya terimalah pemula-pemula. Sampai sana barulah ada CSR-nya buat untuk kompetensinya apa segala macam. Jangan mencari orang sudah pengalaman, sudah jadi kasihan. Makanya Perda itu mengatur ada 70-30, ada 60-40. Yang 70-nya itu, yang 40-nya mungkin didatangkan dari luar sebagai tenaga skill, yang 60-nya inilah menyontek nantinya. Sudah pintar, sudah mahir, baru dibuatkan kompetensi. Karena memang sekarang regulasi yang terbaru untuk tenaga kerja kita berlaku nasional, jenis usaha apapun harus punya kemahiran, harus punya dia kompetensi. Ya ini itulah regulasi-regulasi ya yang kita bahas di DPRD selain Raperda terkait masalah APBD. Jadi tahun ini saya dapat 2, yaitu terkait masalah Raperda pajak dan distribusi, yang terakhir terkait masalah reward ya. Saya lupa investor. Saya lupa detail nama perdanya, tapi itulah memberi kemudahan kepada investor untuk berinvestasi pada Bontang. Oke. Baik, Pak Arief mungkin ada yang masih ditanyakan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rahma untuk sesi keduanya. Pak Ketua Komisi 2 DPR yang kami hormati, juga audiens yang bersama-sama ikut bincang parlemen pada sore hari ini. Tentunya kita selaku stakeholder tentu ingat bahwa apa yang sudah dipaparkan, dipresentasikan untuk APBD 2023 itu sebenarnya bermuaranya kan kepada yang pertama karena fungsi anggaran yang diemban oleh Komisi 2 dalam hal ini DPRD. Kemudian yang mengingat fungsi yang berikutnya adalah fungsi pengawasan. Walaupun kinerja itu sebenarnya tadi sudah diuraikan, termasuk bagaimana kemarin Pak kami baru berbicara dengan konsultan RPJP tentang 2045. Tentunya kalau yang tadi dipaparkan oleh Ketua Komisi 2 itu berkesinambungan, rasanya saya optimis selaku warga Bontang bahwa kemandirian fiskal yang sudah dinyatakan oleh Ketua Komisi 2 dan mudah-mudahan ini tahun politik ya, saya nggak akan berbicara sana, tapi kalau kita berbicara kemandirian fiskal, maka di 2045 walaupun kita menyatakan bahwa visi misi kita kota industri, tapi kalau kita punya kemandirian fiskal, saya tidak khawatir Pak. Artinya dunia perguruan tinggi pun tetap
akan berkontribusi kepada visi misi sampai RPJP itu kita kawal bersama sampai 2045 karena yang kemarin dikonsultasikan berkait dengan RPJP itu. Nah, itu yang kami apresiasi Pak di fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan bagaimana dengan fungsi legislasi. Tentunya tadi yang harapan kami selaku aspirasi dari perguruan tinggi yang eksis ada di Kota Bontang, tentu harapan fungsi legislasi itu tetap terpenuhi sesuai aspirasi yang sudah kami sampaikan di awal. Yang berikutnya dari kami, kalau tadi kembali kepada fungsi legislasi, maka saya sepakat dengan siapapun nanti yang akan masuk sebagai investor bagi Kota Bontang, kami memang mendukung dalam hal ini karena fungsi legislasi tentunya batasan itu yang lebih tahu adalah di birokrat dan di dewan. Oleh karena itu saya mendorong kearifan lokal ini tetap timbul karena yang maaf kata seperti hal remeh-temeh tadi yang ada sinyalemen bahwa kenapa sih kok parkir aja sampai diambil oleh pusat. Sementara itu kan sebetulnya di daerah SDM-nya tersedia, prasarananya ada, tapi kok bisa sampai ke sana. Nah, ini tentunya kita perlu kawal bersama dari 3 fungsi itu, baik legislasi, terus kemudian pengawasan, dan yang berikutnya adalah fungsi anggaran. Karena itu kan nanti menjadi kemandirian fiskal bagi daerah. Walaupun investor itu mau dalam bentuk hotel, dalam bentuk mall, tentunya ini dengan mengingat itu. Mungkin dari kami itu, Mbak Rahma, Ketua Komisi 2, tentunya kami sangat senang karena ini juga nantinya akan diimplementasikan pada RPJP yang perlu kita kawal sampai 2045 dan saya sangat senang dan gembira mendengar ini bahwa tentunya upaya yang sudah dilakukan oleh daerah terhadap kontribusi pembangunan di daerah sebenarnya sudah ada, termasuk tadi yang paling terakhir yang disebutkan oleh Ketua Komisi 2 bahwa tentang adanya job fair. Karena sinyalemen itu kami masih memberi masukan bahwa ada beberapa lulusan perguruan tinggi yang ada di Kota Bontang memang belum terserap secara baik. Namun memang karena kalau ada job fair pastinya harapan saya itu pasti akan kita kontribusikan SDM yang memang lokal untuk menjawab tantangan itu kan gitu dulu. Hanya tentunya harapan saya tetap ada job fair yang sifatnya untuk menyerap lulusan baik sekolah menengah, perguruan tinggi ataupun bidang-bidang yang memang bisa kita garap. Karena ini mohon maaf di akhir perbincangan ini saya juga titip pesan bahwa perguruan tinggi juga siap membantu peningkatan kompetensi sumber daya manusia karena maaf ada saudara kita yang mengatakan bahwa setiap kali ada job fair ternyata dia meminta yang sudah bersertifikasi, kompetensinya sudah ada. Sementara kami di perguruan tinggi membekali dia memang untuk teori asas yang sifatnya nanti bisa dikembangkan sehingga kalau kita lihat di SKKNI itu memang kalau yang diminta kompetensi memang kami siap menjawab kebutuhan SDM lokal untuk menjawab kebutuhan sesuai yang diinginkan pada job fair ini. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif atas masukan ya. Kalau ini lebih ke masukan, bagaimana Pak Rustam menanggapi masukan itu? Iya, makasih Pak Arif ya. Saya kadang-kadang saya tuh keceplosan Pak Dekan. Keceplosannya bahwa saya ini bukan pejabat negara. Kami ini masih masuk pejabat daerah, beda pejabat negara dan pejabat daerah. Tapi kadang-kadang disinilah kurang powernya kami di daerah untuk menyuarakan ke pusat. Saya kadang-kadang diskusi sama teman-teman DPRD provinsi, DPR RI, keterwakilan teman-teman di sana. Saya bilang, cobalah anak bangsa ini, ya. Anak bangsa ini membuat rencana pembangunan jangka panjang, ya, jangka menengah, jangka pendek, itu satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Maluku segala macam, kita ini berbagai suku, segala macam.
ya kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Kenapa anak bangsa ini tidak meramu, ya, meramu suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pusat, provinsi ke daerah. Nah, contoh sekarang seperti di Bontang, ya, setiap kali terganti kepemimpinan, beda visi misi, beda lagi kebijakannya, ya, yang tadinya sudah terbangun tidak terjalankan. Ini yang kadang-kadang saya sering sampai ke teman-teman provinsi dan pusat DPR RI, bilang, mungkin termasuk DPR lagi sampaikan bahwa coba dong, seperti daerah, memang beda sih daerah demokrasi dan kerajaan. Kalau di kerajaan terstruktur, ya, kalau kita di daerah ini kan seperti Indonesia ini kan kadang-kadang kita memang kita diberi leluasa, tapi kita mesti dipegang. Ya, ini kan itu suatu kelemahan kita. Saya berharap begitu, Pak Dekan, bahwa ke depan kita ini satu bahasa. Jadi apapun yang digariskan oleh rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya, segala macam, jangka panjang segala macam untuk daerah, ini diwarisi oleh berikutnya, tinggal menambahkan mana yang kurang, bukan membuat visi misi yang baru lagi. Akhirnya contoh misalnya kayak Bontang sekarang, Pak Wali Kota sekarang membuat visi misi Bontang pasca migas menjadi kota wisata. Nah, siapapun yang jadi wali kota ke depannya ini kembangkan, meneruskan, ya kan? Meneruskan bukan hanya sekedar meneruskan. Kayak sekarang ini, sering saya singgung-singgung. Oke dah, kita pasca migas menuju kearifan kemarin fiskal, menuju Bontang menuju kota pariwisata. Tapi nomenklaturnya sendiri kita ini tidak sejalan. Nah, contohnya Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata. Ya, pariwisatanya ini adanya di bidang, Pak, jauh ujung-ujungnya. Ya kan, anggaran di sana tuh hampir ada 40 miliar, banyak itu adanya di pemuda, ya kan, adanya di apa segala macam, di pemuda dan di KONI, ya, pemuda dan di KONI. Akhirnya ujung-ujungnya di pariwisatanya tinggal bidang-bidangnya kecil, Pak, bisa dapat 5-7 miliar udah bagus itu, Pak. Nah, ini sebelah ini dirubah. Contoh kemarin Mbak Rahmat, ada City Carnival di Kota Bontang. Ini luar biasa event ini, sudah 2 tahun digaungkan di Kota Bontang. Selalu saya bilang, ini jadikan multi efek nih, dijual keluar sana ini acara momen ini, kan? Karena kita mengundang kemarin yang datang itu bahkan dari Sulawesi dan datang. Kalau Kalimantan Timur sepertinya Pak pemerintah mengundang semuanya. Ini kan tinggal dilemparkan. Apalagi PKTTV sekarang kan jangkauannya sudah sampai ke Tenggarong, Samarinda, Balikpapan. Tinggal pasang berita di sini. City Carnival akan dilakukan Kota Bontang dengan segala macam konsepnya. Kayak kemarin kita mendatangkan mempertontonkan ribuan penari Jepang. Ini kan luar biasa kan? Orang yang akan tertarik akan datang. Multi efeknya apa? UMKM jalan, hotel terisi, mobilisasi jalan. Ini Pak, saya sering di pemerintah menyampaikan bahwa bedanya seorang pengusaha dan pemerintah itu beda. Kalau pengusaha mengeluarkan 1, bagaimana bisa mendapatkan 10. Kalau pemerintah lempar ke masyarakat itu uang, ya kan? Karena memang itu adalah haknya daripada pelaku UMKM. Ya, uang 2,5 triliun, 2,6 triliun ini adalah uang rakyat. Uang rakyat yang kita himpun, yang kita pungut dari hasil membayar pajak segala macam. Nah, ini kita kembalikan lagi lewat pembinaan UMKM tadi. Tapi saya bilang tadinya, apapun kita buat, yang penting ada multi efek untuk masyarakat UMKM. Kita tidak usah mengejar berapa mau didapat PAD-nya. Yang penting UMKM ini jalan. Mbak, kembali. Contoh kayak City Carnival, mau habiskan 10 miliar nggak masalah. Tapi kata tadi jangan hanya orang Bontang saja menonton terus, ya kan? Nah, paling tidak bagaimana orang luar masuk. Di Bontang Kuala ada kearifan lokal, ada pesta budaya di sana, namanya pesta adat Bontang Kuala. Tapi lagi-lagi tidak digaungkan dan hanya menjadi. Nah, ini kita singgung ke Event 77. Ya. Event 77 sangat luar biasa, pemerkasanya lewat saudaraku Pak Ardi Asnem selaku Kepala Dinas di Sepupat Kota Bontang. Ini luar biasa, luar biasa. Dan ini juga Event 77 ini ternyata yang membuat desainnya, yang membuat kajiannya, naskah akademiknya ternyata ini dari kota apa namanya, sampingnya Bali itu apa namanya, Kota Banyuwangi, Pak. Bagaimana Banyuwangi tahu orang saat itu hanya kota santet, ya kan? Sekarang sudah menjadi kota wisata. Luar biasa Banyuwangi. Itu diadopsi untuk ke Bontang. Tapi lagi-lagi kemarin ternyata namanya juga
program baru kali ya. Dan saya di Komisi 2 tidak pernah saya menyinggung segala macam ke Pak Asnem segala macam. Saya hanya memotivasi. Dia bersyukurlah sudah membuat mencanangkan 77 event di tahun 2003. Walaupun baru terlaksana kurang lebih 25 atau 30 sekarang ini. Udah prestasi lah. Iya. Udah prestasi lah. Artinya di tahun 2024 dalam pembahasan Raperda keuangan ini, di situ kita bisa melihat, oh ternyata Pak Asnem kemarin gagal menjalankan 77 ternyata di sini. Ya kan? Ya. Karena event 77 ini Pak ternyata memang muaranya bukan hanya di Dinas Pemuda Olahraga, tapi di semua dinas. Semua dinas. Nah, semua dinas yang di luar Dispopar ini kami tanya, ternyata tidak punya anggaran. Ya, akhirnya punya anggaran. Salah satunya event 77 juga di situ adalah jika Pupuk Kaltim ada kegiatan, itu kita nyantol di situ. Pak Sony di sana punya kegiatan, kita nyantol di situ. Masyarakat lomba burung juga kita semua nyantol. yang membuat event ya itu dimasukkan di situ, termasuk kayak kami sekarang. Saya juga berhasil di Kota Bontang, walaupun bukan saya sebagai seorang ketua IPF Pickleball, ketuanya adalah sahabat saya, adinda saya Pak Irfan. Dia juga salah satu kolega saya di DPRD, anggota Komisi 3. Beliau ketua IPF Pickleball, dan saya juga berhasil mengembangkan usaha ini, olahraga ini Pak. Olahraga jadi viral di Kota Bontang dan bahkan sudah nasional, bahkan mendunia sekarang. Mendunia sekarang. Nah ini pun kita akan membuat di dalam event 77 tadi, dan nanti dalam rangka HUT Kota Bontang, insya Allah anggarannya kita masukkan juga salah satunya untuk turnamen ini. Karena kemarin kita uji coba turnamen, hampir 500 orang yang datang Pak. 500 orang yang datang, kita bikin habis melakukan itu ya, di Kodim. ya? Di Kodim. Itu 500 yang datang, bahkan dari nasional, dari luar provinsi datang, semua hotel penuh. UMKM jalan, pulang bawa oleh-oleh semuanya. Ini salah satu yang tadi yang kita lakukan, supaya apa yang kita lakukan imbasnya bukan hanya kita tapi masyarakat. Nah, ya mudah-mudahan selamanya bisa begini Pak Dekan. Ya, Oke, baik. Yang terakhir Pak Rustam, untuk APBD di 2023 ini apakah memang sudah 100% terserap dan kita sebagai pemerintah berhasil mengelola itu anggaran atau seperti apa? Iya, baik Mbak Rahma. Ending daripada perjalanan APBD yang cukup gemuk ini, 2,5 hampir 2,6 triliun, endingnya pada tanggal 15 Desember Pak. Mbak Rahma. Endingnya 15 Desember, itu wajib semua kegiatan harus sudah terbayarkan. Harus sudah terbayarkan. Walaupun misalnya telah kutip mungkin karena bencana, presmeo segala macam, dia masih mengerjakan, tapi pembayarannya tanggal 15 Desember harus sudah clear semuanya. Jadi APBD kita closing di tanggal 15 Desember gitu. Dan saya melihat ya kita berharap dan berdoa semoga teman-teman OPD bisa membelanjakan anggaran 700 miliar ini dalam waktu 2,5 bulan, berakhir di 15 Desember. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini sepertinya berjalan, karena rata-rata kegiatannya adalah memberikan kompetensi kepada masyarakat. Saya lihat luar biasa lah. Di Skalker itu ada pelatihan kecantikan ibu-ibu, ada pelatihan security kayak tadi Pak Dekan untuk kompetensi, ada lagi pelatihan security segala macam-macam lah. Ada juga kita berangkatkan keluar ke daerah sebagai studi tiru studi tiru segala macam. Nah, ini kan multi efeknya bagi pelaku UMKM, samping pencerahan dia bisa keluar dari daerah, melihat daerah lain, pulang ada ilmu dia dapat. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan APBD tahun 2023 15 Desember kita closing ini bisa terserap dengan baik. Kalaupun terjadi silpanya adalah silpa yang positif. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Haji Rustam. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai dan kita lihat aja nanti di 15 Desember ya Pak Haji Rustam. Semoga semuanya terserap sempurna. Oke, baik, terima kasih Pak Arif juga sudah di Studio PK TV. Semoga pulang-pulang nanti sudah terjawab semua ya apa yang menjadi PR tadi yang ingin disampaikan. Baik, saya Rahmat Alita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita berjumpa kembali di Bincang Parlemen dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.